Pelaku penembakan di kantor pusat MUI pada Selasa siang diduga pernah mengirimkan beberapa surat sebelum melakukan aksi penembakannya pada Selasa siang. Kita akan membahas ini lebih dalam terkait peristiwa penembakan di gedung MUI pagi tadi bersama dengan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh. Selamat malam Pak Asrorun, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Pak? Baik Pak, terima kasih. Pak, saya mau mengkonfirmasi surat yang berisi ancaman yang katanya dituliskan tertanda dikirimkan pada bulan Januari. Ini apakah sudah pernah diterima sebelumnya oleh MUI sebelum hari ini? Kalau surat yang dikirim kepada MUI dan kita temukan arsipnya di Januari 2022 itu eh, tidak berisi ancaman, akan tetapi berisi permohonan bertemu dengan Ketua MUI. Isinya lebih kepada eh, keinginan untuk menyatukan umat, di mana ia dalam hal ini adalah pelaku yang mengirim surat atas nama M tersebut, meminta MUI memprakarsai satu ikhtiar untuk menyatukan umat. Begitu inti dari tulisan itu. Nah, tetapi ada surat yang lain yang ditujukan kepada Polda Metro Jaya. Ya. Yang intinya adalah meminta fasilitasi dari kepolisian bertemu dengan Ketua MUI. Dengan asumsi bahwa Ketua MUI ini wakil Tuhan begitu, dan pewaris Nabi, sehingga bisa menjalankan tugas menyatukan umat dan menyejahterakan masyarakat. Nah, jika tidak difasilitasi, maka dia akan datang lagi ke Polda dengan membawa pisau dan atau membawa senjata. Nah, di situ posisi pengancamannya. Nah, dalam konteks ini surat yang secara resmi diterima itu yang per Januari 2022 dan ada arsipnya di kantor yang tadi saya tunjukkan kepada rekan-rekan. Lalu dari arsip yang diterima pada bulan Januari 2022 yang telah diterima langsung oleh MUI, responnya seperti apa dari MUI? Itu juga sudah kita disposisi sebenarnya melalui komisi pengkajian. Karena pertama, dari sisi tujuan ini belum cukup jelas ya kepada Ketua MUI. Nah, sesuai dengan standar disposisi persuratan, kemudian standar penerimaan tamu di dalam layanan masyarakat, layanan umat, itu perlu ada kejelasan maksud dan juga tujuannya. Sehingga dengan maksud dan tujuan yang sudah ada kejelasan tersebut, MUI melalui sekretariat bisa mengklasifikasi ini bidang apa, kemudian ditindaklanjutinya seperti apa. Misalnya kalau dia bertanya soal urusan hukum keluarga misalnya ya, atau bertanya soal masalah keagamaan yang membutuhkan jawaban fikih, maka dilarikan ke komisi fatwa untuk bisa dikaji dan juga dikeluarkan fatwa serta pedomannya. Kalau ternyata dia minta aspek ekonomi dan keuangan syariah, maka didisposisi ke Dewan Syariah Nasional. Kalau ternyata terkait dengan masalah pangan halal misalnya, itu didisposisi ke BPOM. Nah, sementara surat ini belum cukup jelas apa dan kepada siapa tujuan surat itu.
Namun dalam surat itu dinyatakan kepada Ketua Majelis MUI hanya saja karena tujuannya belum jelas sehingga belum terlalu bisa ditindaklanjuti lebih dalam. Seperti itu ya Pak Asrorun dari Ya, surat pertama termasuk bulan juga Januari. isinya, ya termasuk Baik, juga isinya juga tidak cukup jelas dipahami. baik, Jadi menarasikan di dalam surat itu narasi yang masih abstrak, baik. eh, menjelaskan bagaimana keinginan untuk menyatukan umat, Ya. intinya dia pengen ketemu, kalau nggak ketemu nanti akan berdampak ABC dan sejenisnya. Baik, kemudian Pak Asrorun ada surat pada bulan Juli 2022 yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya berisi ancaman yang meminta Kapolda Metro Jaya untuk memfasilitasi Mustafa ini bertemu dengan Ketua MUI. Adakah koordinasi yang terjalin antara kepolisian dan MUI terkait hal ini pada tahun lalu? Tidak ada, karena diduga kuat surat itu juga tidak sampai kepada Kapolda ya, dugaan saya ya, karena surat itu diketahui juga baru belakangan setelah kasus ini muncul ya. Sebelumnya tidak ada pernah kami mendiskusikan masalah ini dengan Kapolda karena memang sama-sama tidak tahu kita ya. Jadinya surat kedua yang diduga merupakan surat kedua pada bulan Juli ini juga belum ada respon karena diduga tidak mengetahui pimpinan dari Polda Metro Jaya maupun pimpinan MUI tidak mengetahui ada surat tersebut ya Pak. Kemudian ada juga informasi yang kami dapatkan bahwa 2 bulan yang lalu sebelum Ramadan ada peristiwa pengerusakan kantor MUI Lampung yang diduga juga Mustafa ini terlibat. Adakah informasi mengenai hal ini, Pak? Kami memperoleh informasi tetapi belum komunikasi dengan teman-teman MUI Lampung mengenai kasus yang sebenarnya. Kami tadi justru melihat apakah ada keterkaitan antara kehadiran yang bersangkutan hingga terjadi peristiwa penembakan itu dengan agenda rapat yang sedang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia pada hari ini. Tetapi tentu kami tidak berspekulasi ya apakah ini memiliki keterkaitan atau tidak. Karena itu kita berharap aparat kepolisian lah yang akan menuntaskan penyelidikan hingga terang benderang ya sehingga tidak menyisakan spekulasi. Yang paling penting adalah masyarakat tetap tenang dan kita percayakan pengusutan ini kepada aparat. Tetapi pada saat yang sama aparat juga diharapkan melakukan proses investigasi ini secara akuntabel dan juga tidak menyisakan masalah yang bisa dirangkai oleh netizen, oleh publik sesuai dengan persepsi masing-masing. Pak Asrorun tadi menyatakan bahwa ada dugaan, baru dugaan belum kepastian mengenai ketersambungan, mengenai kedatangan pelaku dengan agenda rapat yang terjadi pada hari ini. Karena memang Mustafa ini datang pada saat pimpinan sedang melakukan rapat. Agenda rapat hari ini memang apa, Pak? Ya, rapat hari ini adalah rapat perdana setelah kita break Idul Fitri ya. Kok dia tahu? Nah, kira-kira begitu ya. Kok dia tahu? Berarti dia cukup well informed mengenai dinamika di Majelis Ulama Indonesia. Apakah ini kebetulan atau tidak? Ya tentu aparat bisa mengurai puzzle-puzzle ini. Kemudian yang kedua, pelaku ini menuliskan di dalam surat yang dikirim ke Kapolda akan membawa senjata dan hari ini dia membawa senjata. Kemudian dari dokumen yang dia bawa, salah satu dokumen yang ditemukan adalah kartu anggota sebuah shooting club
Artinya dia bukan orang yang awam terkait dengan masalah persenjataan. Dia cukup punya referensi bagaimana penggunaan senjata dengan diindikasi melalui keanggotaan shooting club tersebut. Nah, kemudian yang terkait dengan agenda rapat, di samping agenda soal rencana halal bihalal untuk mengokohkan tali silaturahim antar elemen umat Islam dan juga elemen bangsa, terlebih jelang pemilu yang biasanya suhu politik meningkat, maka MUI berketetapan hati untuk mengoptimalkan etos Idul Fitri ini sebagai salah satu perekat hubungan sosial kita agar kohesi sosial tetap terjaga sekalipun ada dinamika politik. Agenda yang kedua adalah menyahuti masalah keagamaan kontemporer yang juga sempat viral dalam beberapa waktu terakhir ya, kasus Idul Fitri, kemudian kasus pelaksanaan sholat yang di dalam safnya bercampur laki perempuan, dan beberapa masalah keagamaan kontemporer yang muncul beberapa waktu terakhir. Baik, apakah tadi Bapak menyebutkan cukup well informed karena tidak semuanya mengetahui ada agenda rapat para pimpinan MUI. Apakah jajaran di MUI atau anggota MUI ada yang mengenal, Mustafa? Apakah mungkin agenda tersebut diketahui oleh orang yang bukan berada di dalam lingkaran MUI, Pak? Ya, sejauh ini rapat-rapat internal itu kan memang dijadwalkan secara rutin di setiap hari Selasa ya. Akan tetapi karena ini setelah break Idul Fitri, belum banyak orang yang tahu kapan memulai agenda rutin di Majelis Ulama Indonesia. Nah, kehadiran yang bersangkutan apakah kebetulan atau karena tahu informasi, ya wallahu a'lam. Itu nanti bisa diungkap dalam rangkaian puzzle-puzzle yang bisa disusun ya. Terakhir, tadi juga Anda mengatakan mengenai silaturahmi untuk menjelang pemilu. Apakah ada dugaan ini ada hubungannya dengan pemilu? Terakhir Pak, singkat saja. Kita nggak berspekulasi ya, tetapi kita justru mendorong etos Idul Fitri ini untuk mengokohkan kerukunan antar umat Islam, ukhuwah Islamiyah, dan juga kerukunan antar elemen bangsa yang menjadi salah satu inti dari perayaan Idul Fitri kita. Jangan sampai Idul Fitri selesai tidak berbekas, kemudian perbedaan pilihan politik menyebabkan kerenggangan kita sebagai anak bangsa. Kita tidak mau itu, dan karena itu dalam rapat tadi kita bahas bagaimana kontribusi keagamaan di dalam merawat kebersamaan dan juga persatuan kita sebagai bangsa. Baik, terima kasih Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.